Gitu. Selamat sore Bapak Ibu dan sahabat New Direction sekalian. Kita berjumpa lagi di acara webinar singkat kita di sore hari ini. Seperti biasa, di hari Jumat di jam-jam 5 sore seperti hari ini, seperti waktu sekarang ini kita biasanya berbagi informasi khususnya tentang tumbuh kembang anak kita. Dan kalau Bapak Ibu kadang-kadang melewatkan webinar kita di kemarin-kemarin hari, Bapak Ibu bisa cek lagi YouTube kita di New Direction, sekedar mengingatkan supaya kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan webinar kita di minggu lalu, Bapak Ibu bisa langsung cek ke YouTube, channel YouTube kita di New Direction. Dan pada sore hari ini tentunya kita akan membahas kembali tentang tumbuh kembang anak, masih seputar tentang tumbuh kembang anak. Dan pada sore hari ini kita akan belajar tentang mengenal gangguan tumbuh kembang pada anak. Saya ulangin, mengenal gangguan tumbuh kembang pada anak. Di sini kita akan belajar tentang apa sih fenomena-fenomena yang terjadi, terus gangguan-gangguan perkembangan anak itu apa-apa aja sih. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita yang juga rekan saya, Miss Reni Magdalena, psikolog. Selamat sore, Miss Magdalena. Miss Reni. Selamat sore, Sir Efra. Apa kabar? Oke, selamat. Kabar baik, Sir. Oke. Nah ini Miss, kita seperti biasa nih, sore hari ini kita akan membahas tentang mengenal gangguan tumbuh kembang pada anak. Berarti saya akan langsung serahkan ke Miss Reni aja langsung ya, biar langsung membahas tentang apa yang harus kita bahas di sore hari ini. Oke Miss? Oke, baik. Oke, Terima baik. kasih, Sir Efra. Saya serahkan kepada Miss Reni. Silakan Miss Reni. Oke, selamat sore Bapak, Ibu, sahabat New Direction semuanya. Perkenalkan, seperti yang tadi sudah diperkenalkan juga oleh Sir Efra, saya Reni, saya psikolog di New Direction. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai gangguan tumbuh kembang pada anak gitu ya. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang sering mendengar adanya anak yang mengalami speech delay gitu ya, atau ada anak yang mengalami autism gitu ya, atau anak yang mengalami biasanya bilangnya hyperaktif kayak gitu. Nah, kita pengen tahu sih apa aja sih gangguan-gangguan tumbuh kembang yang ada pada anak. Nah, oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat, Sir Efra? Ya, terlihat jelas, Sir. Miss. Oke, baik. Nah, seperti kata-kata di sini, anak-anak dengan disability adalah ya anak-anak pada umumnya gitu, anak-anak sama dengan anak-anak lainnya yang perlu mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Oleh karena itu, akan lebih baiknya jika kita bisa mendeteksi atau mengenali apa aja sih gangguan tumbuh kembang yang ada pada anak gitu ya, sehingga mereka pun juga bisa mencapai potensi optimal mereka. Saya ingat waktu itu sebelum pandemi sempat ada satu berita yang marak. Mungkin Sir Efra juga pernah dengar nih beritanya nih. Waktu itu ada berita tentang Dian Sastro. Waktu itu satu artis Indonesia yang terkenal. Mungkin kita semua tahu ya kalau dengar Dian Sastro. Jadi waktu itu Dian Sastro itu mengungkap bahwa anaknya itu mengidap autism spectrum disorder gitu ya. Sir Efra tahu ya beritanya ya waktu itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini, kita tuh pada bingung gitu, di mana autismnya gitu. Kayaknya anaknya tumbuh seperti anak-anak pada umumnya lainnya gitu. Nah, ternyata dia bercerita, Dian Sastro itu bercerita katanya dia dari umur sekitar beberapa bulan, 18 bulan kalau nggak salah itu sudah terdeteksi. Jadi anaknya itu dari kecil itu udah langsung mendapatkan terapi yang tepat gitu. Sehingga perkembangannya menjadi optimal dan hingga saat ini juga bisa bertumbuh dan berkembang seperti dengan cukup optimal. Memang sih ada sedikit tampak perbedaan, tapi nggak terlalu ketara secara signifikan gitu. Banyak juga sih Sar yang saya ketemuin gitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua gitu. Kalau memang terstimulasi dari kecil dan misalnya memang gangguannya nggak terlalu berat gitu ya dan memang terstimulasi baik dari sejak kecil, ya, kemungkinan bisa akan lebih mudah berkembang dengan lebih optimal. Seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi saat ini apa sih? Kenapa sih kita perlu membahas mengenai gangguan perkembangan pada anak gitu ya? Kalau kita lihat nih dari Badan Pusat Statistik gitu ya yang ada di Indonesia itu mencatat di tahun 2017
ada sekitar 1,6 juta anak yang mengalami gangguan perkembangan atau special need children gitu ya. Tapi di tahun 2020 dalam waktu 3 tahun ini ya peningkatannya sangat signifikan sekali, yang tercatat terakhir di tahun 2020 itu ada 3 juta anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang. Ini yang tercatat gitu ya di Badan Pusat Statistik, belum lagi yang tidak tercatat gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam waktu 3 tahun peningkatannya hampir 50% gitu. Nah, memang di negara maju gitu ya dan di negara-negara lainnya saat ini special need semakin meningkat gitu ya. Kalau kita lihat jumlah ABK yang meningkat cukup signifikan itu adalah ADHD, hyperactive atau dan Autism Spectrum Disorder (ASD) gitu. Nah, mungkin sebetulnya gitu ya, kalau dulu zaman-zaman kita, mungkin kalau kita ingat lagi zaman-zaman kita sekolah gitu ya, mungkin di kelas gitu kita belum banyak nih menemukan eh, anak-anak dengan gangguan perkembangan gitu ya. Kayaknya teman-teman kita nggak ada tuh dulu yang diagnosanya autism atau hyperaktif gitu ya. Nah, tapi sekarang gitu ya, kalau kita lihat ke anak-anak TK gitu ya, sekarang udah banyak banget nih anak-anak TK yang mungkin TK reguler pun ada 1 atau 2 anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang ini. Kenapa? Ya memang ada faktor lingkungan, ada faktor biologis gitu ya, dan mungkin juga bisa juga masyarakat sudah semakin aware nih dengan adanya gangguan tumbuh kembang. Kalau dulu mungkin dijudge-nya anaknya kurang cerdas gitu, mungkin dulu dijudge-nya anaknya bandel gitu, jadi sehingga akhirnya nggak naik kelas gitu, nggak dinaikin kelas gitu. Sekarang kita udah lebih aware dengan gangguan tumbuh kembang ini, sehingga terdeteksi semakin awal gitu ya, dan semakin juga bisa dikembangkan secara optimal gitu ya. Dan sekarang pun juga di sekolah-sekolah udah tidak ada, di banyak sekolah sudah tidak ada sistem tidak naik kelas gitu ya. Jadi anak bisa tetap berkembang dengan potensi optimalnya mereka. Nah, bagaimana sih mendeteksi awal gangguan perkembangan gitu ya? Cara mendeteksi gangguan perkembangan, biasanya gangguan perkembangan itu kita bisa tahu ketika dia adanya gap antara perkembangan yang seharusnya dengan perkembangan saat ini, anak saat ini. Nah, misalnya nih anak usia udah 3 tahun, tapi belum bisa merangkai kata atau mungkin belum bisa membuat kalimat sederhana. Nah, itu berarti kan tandanya ada sesuatu yang kita harus aware gitu. Bisa jadi ada keterlambatan perkembangan, mungkin kayak speech delay atau apa gitu ya. Kalau misalnya dia mungkin di usia 3 tahun belum keluar kata sama sekali, atau mungkin masih baru mamah papa aja, atau mungkin baru satu kata satu kata. Nah, ketika kita aware itu, kita bisa langsung membawa ke tenaga profesional, mungkin untuk diterapi kayak gitu ya, supaya anak ini bisa berkembang secara optimal gitu. Nah, gimana cara kita tahu tahap perkembangan yang seharusnya itu seperti apa gitu ya di anak usia tersebut. Nah, kita bisa lihat di Google gitu ya sekarang ya, di internet udah banyak banget, atau mungkin kita juga bisa mengkonsultasikan kepada ahli gitu ya. Mungkin bisa datang ke New Direction gitu ya untuk tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, konsultasi gitu. Dan yang pastinya diusahakan untuk yang dijadikan aturan gitu ya, acuan kita untuk membanding itu bukan anak-anak orang lain yang kita lihat di IG gitu ya. Kadang saya sering datang gitu, sering ada klien yang datang gitu, "Miss, ini kok anak saya umur 3 tahun belum bisa baca ya, padahal anak teman saya di IG umur 3 tahun udah bisa baca loh," gitu. Ya, ya memang belum usia perkembangannya 3 tahun itu membaca gitu ya. Jadi, kalau kita ngelihat anak-anak orang lain, perkembangan anak orang lain di Instagram gitu ya, atau mungkin di media sosial lainnya, kadang itu membuat kita insecure gitu. Apakah sebenarnya anak kita ngalamin gangguan perkembangan atau keterlambatan tumbuh kembang atau enggak gitu ya. Nah, makanya baiknya Bapak Ibu mungkin bisa lihat-lihat di internet, atau kalau nggak mau, apa ya, mungkin takutnya di internet juga ada info-info yang kadang keliru gitu. Nah, Bapak Ibu bisa konsultasikan langsung ke ahlinya gitu ya, mungkin bisa datang untuk pemeriksaan di New Direction gitu. Nah, tadi kan kita bahas juga nih, gangguan tumbuh kembang ini semakin marak gitu ya. Selain dikarenakan tadi kita semakin aware, apa aja sih penyebab-penyebab lainnya gitu ya yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang ini semakin marak. Nah, proses saat kehamilan gitu ya, pada saat kelahiran dan setelah kelahiran pun itu juga bisa mempengaruhi
tumbuh kembang anak gitu ya. Zat-zat tertentu, makanan-makanan yang mungkin sudah terkena misalnya merkuri kayak gitu, itu bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang juga pada anak. Atau mungkin usia, ibu yang lagi hamilnya, mungkin sudah di atas 40 tahun gitu ya, kalau menurut penelitian kalau di atas 40 tahun itu biasa lebih rentan untuk anaknya mengalami gangguan tumbuh kembang. Meskipun ada yang lahir tanpa gangguan tumbuh kembang ada gitu ya, tapi itu lebih rentan kalau berdasarkan penelitian. Nah, kalau kita lihat mungkin kalau orang-orang zaman dulu gitu ya, sekitar 20-an mereka biasanya udah punya anak gitu. Kalau sekarang kan kita 20-an aja kayaknya biasa baru lulus kuliah ya, belum kerja segala macam ya 30 tahun ke atas lah gitu. Mungkin baru 20 akhir atau 30 tahun gitu ya, mungkin baru punya anak. Atau bahkan mungkin ada yang terus-terusan mengejar karir gitu ya, sampai mungkin usia 40 gitu ya. Nah, biasanya kadang kalau udah 40 ke atas biasanya suka lebih rentan untuk mengalami gangguan tumbuh kembang. Terus proses pada saat kelahiran gitu ya, mungkin ada yang anaknya kelilit tali pusar atau mungkin ada yang keminum air ketuban gitu ya. Anaknya saudara saya ada yang dia keminum air ketuban, udah cukup banyak gitu ya dan akhirnya anaknya juga mengalami gangguan tumbuh kembang. Terus proses saat kelahiran gitu ya, mungkin saat kelahiran, kita nggak sengaja nih anaknya jatuh, kebentur, kena ke kepala gitu. Jadi ada waktu itu kakaknya teman saya gitu ya, dia itu kakaknya itu, sekarang usianya sudah 30 lebih, kelahiran tahun 88 berarti 34 ya tahun ini ya. Jadi 34 tapi usia mentalnya gitu ya masih setara dengan anak usia sekitar 1 tahun gitu sampai 1,5 tahun. Jadi ketika lahir, usia 10 bulan itu, jatuh dari ranjang tempat tidur yang agak tinggi dan membentur di bagian kepalanya. Jadi ada kejang gitu ya, ada kerusakan di bagian otak sehingga perkembangannya terhenti, hanya berkembang sedikit lagi sekitar dari 10 bulan ya naik-naik sekitar 1 tahunan gitu kurang lebih. Berjalan juga masih dibantu dipapah gitu, untuk berbicara juga masih belum bisa. Nah, faktor apa lagi yang menjadi penyebab? Faktor genetik juga bisa gitu salah satunya. Nah, jadi ada satu klien saya gitu ya, dia ibunya itu pernah didiagnosa ADHD, ADHD gitu, dan ayahnya juga memang punya kecenderungan untuk ADHD gitu. Anak pertamanya lahir dengan, diagnosa Autism Spectrum Disorder gitu. Dan tapi, anak keduanya nggak ada gangguan perkembangan gitu. Jadi memang faktor genetik bisa menentukan, tapi di sisi lain juga terkadang nggak selalu juga gitu. Dan banyak penyebab-penyebab lainnya yang masih diteliti hingga saat ini gitu. Jadi banyak yang nanya, "Apa sih penyebab dari autism?" gitu ya. Mungkin nah itu masih sampai sekarang pun masih terus diteliti, apa sih penyebabnya gitu. Karena ada yang bilang vaksin MMR gitu ya, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pernah dengar gitu ya, vaksin MMR sampai anaknya nggak mau divaksin MMR gitu. Nah itu ada yang bilang, iya gitu, tapi ada penelitian lain juga yang membuktikan tidak gitu. Nah makanya itu masih kontroversi sampai sekarang dan ini masih terus dikembangkan dan masih dicari apa sih penyebab-penyebab yang, secara biologis yang menyebabkan anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, terus kita juga bisa lihat nih, apa sih yang terjadi di kondisi saat ini? Kenapa sih mungkin sekarang dulu waktu zaman kita kecil gitu ya, kayaknya nggak banyak anak dengan masalah sensori kayak gitu, atau mungkin anak dengan misalnya, minimnya kontak sosial kayak gitu. Nah, kita bisa lihat juga kondisi saat ini gitu ya, dengan kemajuan teknologi yang semakin signifikan, permainan outdoor mulai ditinggalkan gitu ya. Jadi kayak kalau dulu zaman kita kecil ya, Sir Efra ya, dulu suka main ke rumah tetangga kadang nggak pakai apa, nggak pakai sendal gitu ya, Sendal, nggak pakai iya sendal, bener. heeh, injak, jalanan, nginjak rumput gitu. Kalau anak sekarang kan, untuk main ke tetangga aja kadang jarang gitu ya. Terus Iya, zaman kita kecil main hujan-hujanan gitu ya, sampai main banjir-banjiran, becek-becekan, sampai dijemputin orang tua, diomelin gitu. Nah, kalau anak sekarang udah jarang tuh yang kayak gitu, yang main iya, becek-becekan, hujan-hujanan, banyakan mainnya gadget. Sehingga, sensori mereka kurang terstimulasi secara optimal. Apalagi sekarang 2 tahun ini ditambah masa pandemi, makin pandemi. makin takut anak-anak untuk keluar gitu ya, orang tua takut Iya, anak-anaknya keluar rumah gitu, untuk berinteraksi dengan anak-anak lain. Karena banyak sekali nih di 1 tahun terakhir ini gitu ya, di tahun 2022 ini, banyak banget keluhan orang tua yang anaknya kok kayaknya mengalami kemunduran perkembangan atau iya, nggak terstimulasi secara optimal karena, eee, masalah pandemi ini gitu. Jadi kita suka ledek-ledekannya bilangnya anak pandemi gitu ya. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa terstimulasi dengan baik kayak benar gitu. benar. Sehingga, dengan adanya masalah sensori ini membuat, masalah di
di tumbuh kembang lainnya gitu ya. Karena kalau kita lihat dari piramida sensori dasar gitu ya, yang paling dasar adalah sensori. Sensori itu bisa mempengaruhi apa? Bisa jadi anaknya nanti picky eater, bisa jadi susah atensi di kelas, anaknya susah diem, masalah di pembelajaran akademik, speech delay gitu ya. Makanya mungkin ada orang tua yang bingung, kok anak saya delay ngomong doang, kenapa harus terapi SI kayak gitu ya. Karena sebetulnya sensori itu adalah dasar dari perkembangan anak kayak gitu. Dengan adanya kemajuan teknologi, nah makanya kadang semuanya jadi serba gadget gitu, interaksi berkurang, permainan sensori kurang gitu ya. Dan biasanya juga ada kurangnya stimulasi gitu ya, karena mungkin tadi mau sekolah juga sekarang waktu itu selama 2 tahun pandemi agak takut-takut gitu kalau anaknya sekolah nanti takut terkena Covid gitu. Nah, terus yang terakhir, apalagi sih yang bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang? Biasanya ada, saat ini kan makin tuntutan zaman ya, anak dari kecil aja bahasanya udah campur-campur tuh, udah ada Inggris, Mandarin, Indonesia, belum bahasa daerah lainnya, Sunda, Jawa gitu ya, apa segala macam. Nah, jadi ada tetangga saya gitu ya, dia itu, dari kecil kecampur 3 bahasa secara gitu, dan rekan-rekan semua, bapak ibu rekan-rekan semua. Jadi dia itu, di sekolah dan mamanya juga mama papanya ngajak ngomong dia bahasa Inggris gitu, supaya anaknya bisa bahasa Inggris. Tapi masalahnya pengasuhnya nggak bisa bahasa Inggris, pengasuhnya bisanya bahasa Indonesia. Dan dia tinggal di dalam satu rumah bersama dengan omahnya gitu, dengan neneknya. Neneknya bisanya bahasa Mandarin. Nah, jadi anak ini 3 bahasa nih dicampur. Akhirnya reseptifnya mungkin bisa dikit-dikit, dia paham Indonesia sedikit, paham Inggris sedikit, paham Mandarin sedikit. Tapi pas mau ngomong bingung, apa yang mau di ngomongin sama dia. Karena 3 bahasa itu nyampur di dalam otaknya. Kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu disaranin untuk ya udah fokus dulu aja mau ambil bahasa apa. Akhirnya karena melihat ya udah deh kayaknya susnya nggak memungkinkan untuk bisa bahasa Inggris gitu ya, tapi sedangkan mamanya bisa bahasa Indonesia gitu ya, mama papanya bisa bahasa Indonesia gitu. Dan si omahnya dikit-dikit masih adalah sedikit bahasa Indonesianya, akhirnya diputusin bahasa Indonesia dulu. Akhirnya anak ini lebih cepat perkembangan bahasanya. Nah, begitu pula akhirnya di anak keduanya gitu. Anak keduanya juga diterapkan ya udah fokus satu bahasa dulu dan akhirnya anak yang keduanya nggak mengalami speech delay gitu. Nah, apa saja sih yang biasanya dialami anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang gitu ya? Pasti ada keterlambatan dalam perkembangan seperti yang sudah kita bahas tadi dan biasanya ada masalah di bagian sensori juga. Ada masalah di bagian entah penciuman, penglihatan, perabaan, keseimbangan, sendi gerak, pendengaran, pengecapan gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat, apa aja sih masalah-masalah pada sensori. Nah, sebelum kita masuk melihat, apa itu masalah sensori, saya akan mengenalkan beberapa jenis gangguan perkembangan pada anak. Ada Autism Spectrum Disorder, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Intellectual Disability, Global Developmental Delay, Speech Delay, Learning Disability, Sensory Processing Disorder, tadi yang kita bahas ya, Down Syndrome, masalah neurologis, disabilitas fisik. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan bahas pertama mengenai Sensory Processing Disorder. Ini adalah gangguan pada pemrosesan sensori. Jadi ada anak-anak yang hipersensori, ada yang hiposensori. Iya, betul. Nah, kalau hipersensori itu biasanya nih dia sangat sensitif dengan rangsang sensori. Jadi kadang disentuh aja sakit, sikat gigi aja sakit gitu ya. Jadi dia nggak mau sikat gigi gitu ya. Terus udah gitu kayak apa ya, kayak mau ngapa-ngapain kayaknya oh ya cahaya terang sedikit aja kayaknya udah langsung ini, terus suara kencang sedikit langsung buru-buru tutup kuping kayak gitu. Itu adalah anak-anak dengan hypersensori. Nah, tapi ada juga anak-anak dengan hiposensori. Jadi kayak, dia itu sangat kekurangan misalnya di bagian perabaan sampai akhirnya dia suka pukul-pukul diri gitu ya. Baru banget kemarin saya, ada orang tua yang cerita gitu ya, anaknya kok kenapa jadi sering pukul-pukul ini ya, apa, pukul-pukul, dagu gitu, kalau nggak jidat gitu, pukul-pukul kencang. Nah, ternyata anaknya memang mengalami hiposensori di bagian taktil, perabaan. Jadi akhirnya perlu distimulasi supaya anak ini nggak, itu yang namanya sensory seeking gitu, atau mencari stimulasi sensori tertentu gitu. Nah, kalau anak-anak dengan hiposensori biasanya karena dia kekurangan, dia akan seeking, akan mencari gitu ya. Mungkin dia kekurangan di bagian vestibular, keseimbangan, jadi dia nyari lari-larian, nggak bisa diam, lompat-lompat, kayak gitu. Nah, ini tadi sensori seperti yang saya sudah jelaskan ada 7.
Jadi 5 itu panca indera kita, 2 itu tambahannya vestibular dan proprioseptif. Vestibular itu adalah keseimbangan, proprioseptif adalah sendi gerak. Koordinasi tangan, kaki gitu, mata. Nah, gangguan tumbuh kembang yang kedua adalah speech delay atau keterlambatan dalam berbicara gitu ya. Bisa jadi karena memang ada permasalahan di bagian, biasanya mungkin di bagian pemrosesan bahasa, di bagian otak, di bagian pemrosesan bahasanya ada yang terhambat gitu ya. Bisa jadi karena tadi anak terlalu banyak di penggunaan bahasa gitu ya, sampai anak bingung mau ngomong apa. Atau ada juga yang mungkin terlalu banyak gadget sehingga nggak banyak interaksi dengan orang lain, sehingga akhirnya dia bingung juga untuk mengucapannya seperti apa. Tapi ada juga sih sebetulnya kadang ada anak yang belajar ngomongnya dari gadget gitu, makanya kadang mamanya bingung, "Kok kayaknya saya nggak pernah ngajarin bahasa Inggris, kok anaknya bisa bahasa Inggris ya mendadak?" Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus udah gitu ada juga yang, karena oral motornya belum siap gitu. Jadi otot-otot di bagian mulutnya masih kurang lentur gitu. Jadi dia susah untuk mengucapkan, kata-kata gitu. Jadi saya pernah menemukan anak yang sampai usia 4 tahun itu masih ngedot di botol dan nggak pernah makan padat sama sekali gitu. Jadi, bener-bener oral motornya tuh nggak terstimulasi. Jadi akhirnya dia kesulitan untuk berbicara karena otot-otot di bagian mulutnya masih sangat kaku gitu. Jadi selain, pemrosesan di bagian otak, jadi orang di bagian stimulasi di bagian oral motor juga perlu dilakukan, seperti itu. Nah, gangguan tumbuh kembang yang berikutnya adalah autism spectrum disorder. Biasanya apa sih yang menandakan anak-anak dengan autism spectrum disorder? Biasanya memang ada keterlambatan dalam berbicara. Terus mereka biasanya demen muter-muter objek gitu ya, atau mungkin ada preokupasi gitu ya, sangat ketertarikan sangat berlebih pada objek tertentu gitu. Terus biasanya mereka memilih untuk bermain sendiri gitu. Karena mereka biasanya nggak terlalu suka dan nggak terlalu berinisiatif untuk memulai interaksi sosial dengan orang lain. Nah, biasanya kadang anak juga hyperactivity, nggak bisa diem juga biasanya anak dengan autism spectrum disorder. Atau bahkan ada juga yang kebalikannya, dia hypoactivity, jadi benar-benar diem aja, jarang bergerak gitu. Nah, terus udah gitu biasanya, nggak terlalu suka dengan pelukan, sentuhan fisik gitu ya, kalau apalagi yang anak-anak dengan hipersensori, kayak gitu. Nah, tapi kalau yang hipo kadang nyari juga sih. Nah, terus biasanya suka ada masalah dengan, tidurnya gitu. Jadi biasanya yang membedakannya autism biasanya ada, masalah pada interaksi sosial gitu. Jadi dia nggak ada minat untuk membangun interaksi sosial dengan orang lain. Nah, yang berikutnya adalah attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD gitu ya. ADHD itu ada 3 jenisnya. Jadi ada yang pertama attention deficit doang tapi nggak hyperaktif gitu ya. Ada yang hyperaktif doang tapi nggak attention deficit, dan yang ketiga ada, yang ADHD, attention deficit dan hyperactivity gitu. Biasanya kalau ada hyperactivity-nya dia, nggak bisa diem gitu ya, lari-larian gitu, suka manjat-manjat ke mana-mana kayak gitu. Nah, itu biasanya dari kecil udah lebih mudah kedeteksi gitu, dari umur mungkin dari TK juga kita udah bisa lihat kok anaknya nggak terlalu bisa diem, kayak gitu. Suruh duduk sebentar, 2 detik, 3 detik, dia hilang lagi, dia lari lagi, kayak gitu. Nah, tapi kalau yang tipe ADD gitu ya, yang, attention deficit doang, biasanya nggak ada hyperactivity, itu biasanya kalau udah usia sekolah baru mulai ketahuan gitu. Ada waktu itu satu klien saya sampai usia kelas 4 SD baru ketahuan. Jadi dia enggak naik kelas dulu gitu ya, baru terus begitu akhirnya diagnosa, coba dibawa, diagnosa ternyata memang attention deficit gitu, tapi nggak ada hyperactivity-nya. Jadi nggak terlalu kelihatan dari kecil, gitu. Nah, ini, adalah ADHD. Nah, yang berikutnya adalah intellectual disability dan global developmental delay. Intellectual disability adalah, masalah pada, proses kognitif. Jadi biasanya, secara kognitif dia berada cukup jauh di bawah rata-rata anak seusianya. Sehingga dia mungkin kesulitan dalam hal belajar, kayak gitu. Jadi, eee, untuk mengikuti sesuai dengan misalnya sekarang kelas 3 SD suruh ngikutin pelajaran kelas 3 SD dia kesulitan, setaranya masih dengan pembelajaran anak TK gitu. Nah, kalau global developmental delay ini juga ada keterlambatan juga, di kognitif juga iya, tapi biasanya campuran juga nih, ada selain di kognitif, ada juga di, fisik gitu ya, psikososial semuanya. Jadi dia keterlambatannya secara menyeluruh pada setiap aspek perkembangan, baik fisik, kognitif, maupun psikososial gitu. Itu yang namanya global developmental delay.
Nah, yang berikutnya adalah learning disability. Mungkin ini yang kita suka dengar juga ya, disleksia, disgrafia, diskalkulia. Disleksia itu adalah anak-anak yang kesulitan untuk membaca. Jadi ketika membaca, jenisnya ada macam-macam disleksia. Ada yang kalau membaca itu dia misalnya B ketukar jadi D, P jadi Q gitu. Atau bisa jadi ketika misalnya kita membaca di satu garis lurus, dia itu nggak bisa membaca di satu garis lurus. Jadi dia turun ke bawahnya gitu ya. Kelihatannya di baris berikutnya terus baru dia naik lagi gitu. Nah, mungkin, kalau kita lihat ada nggak sih artis-artis terkenal yang mengalami disleksia gitu ya. Kalau kita tahu Deddy Corbuzier dia selalu bilang kalau dia itu mengalami disleksia gitu. Tapi anak-anak yang disleksia ini ketika disiasati dengan baik mereka juga bisa kok berfungsi secara optimal kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah disgrafia. Disgrafia ini, permasalahan dalam, menulis. Jadi mungkin tulisannya nggak terlalu terbaca, sangat, buruk gitu, atau mungkin ada ketika menulis ada huruf-huruf yang tertinggal gitu. Misalnya mau nulis makan, M-K-A-N gitu, jadi saya A-nya ketinggalan kayak gitu. Itu anak-anak yang mengalami disgrafia. Yang berikutnya, diskalkulia, masalah dalam menghitung. Jadi dia nggak terlalu bisa melakukan perhitungan-perhitungan matematis gitu ya. Tapi anak-anak yang, mungkin kan ada anak-anak yang susah banget nih diajarin matematikanya. Apakah anak ini Nah, biasanya kalau di pembelajaran akademik kadang suka dibilangnya ini, monoloid gitu ya, mongoloid sorry rasanya gitu ya. Nah ini, biasanya wajahnya matanya agak ada kas gitu ya, telinganya dan biasanya jari-jari tangannya agak lebih besar gitu, ukuran jari-jari tangannya. Nah, Down syndrome ini biasanya anak-anak dengan Down syndrome gitu ya, mereka memang memiliki, kognitif yang agak lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Nah, tapi kalau ini sih, biasanya yang saya ketemukan di masyarakat ya, cuman saya nggak tahu apakah ada penelitiannya apa belum nemu juga, tapi biasanya anak-anak Down syndrome itu, seninya tuh bagus gitu. Jadi kemampuan seninya tuh cukup oke gitu, biasanya bisa nyanyi atau bisa nari atau bisa apa gitu kalau dari betul ya, sore ya, Sir Benar. Efra juga sering menemukan gitu, Iya, mhm. benar. Dan biasanya mereka tuh cukup perasa ya, cukup sensitif ya, jadi Sensitif ya. perasaannya lembut banget gitu. Nah, Rapuh, cepat rapuh gitu. iya betul, kadang nice boy, nice girl banget deh kalau ketemu gitu ya, suka gampang jadi kita gampang tersentuh juga dengan perilaku mereka, gitu. Nah, yang berikutnya adalah masalah pada neurologis gitu. Jadi masalah pada, jadi masalah di bagian otak gitu ya, dan memang, autism, ADHD itu biasanya masuknya ketika di DSM ya, DSM itu gangguan kamus, gangguan tumbuh kembang yang biasa digunakan oleh psikolog dan psikiater itu, adanya dalam masalah, neurological developmental disorder gitu. Jadi memang biasanya ada masalah di bagian neurologis. Atau ada juga masalah neurologis pada umumnya mungkin yang kayak misalnya dia ada kejang atau apa sehingga mempengaruhi bagian otak. Dan yang terakhir itu adalah disabilitas fisik, yaitu jadi, mungkin ada yang mengalami, tunadaksa gitu ya, tunagrahita, wicara, tunarungu kayak gitu, yang seperti itu. Nah, untuk penanganannya gitu ya, Sir, nanti itu to be continue ya, Sir, ya, Oke, di part 2 ya. Nanti kita siap, akan bahas lebih dalam lagi mengenai siap, gimana siap. cara penanganan. Nah, ini Miss, tadi yang setelah Miss tadi jabarkan panjang lebar dan saya mengerti benar dengan hal-hal seperti itu. Nah, tapi mungkin bagi orang-orang yang mungkin awam, yang mungkin yang belum punya pengalaman di bidang seperti itu, atau mungkin anaknya mungkin baru mengetahui keadaan seperti ini. Tadi saya melihat adanya kemiripan antara autism dengan ADHD. Kira-kira untuk supaya para orang tua ini tahu apa sih secara signifikan aja yang membedakan ADHD dengan autism itu apa sih, Miss, gitu. Secara orang tua langsung tahu, oh ya anak saya autism ternyata gitu. Kira-kira apa Oke. sih gitu, Miss?
Baik, terima kasih Sir Efra. Wah, pertanyaan ini keren banget. Ini banyak banget juga Sir ditanyain sama orang tua murid nih Sir, gitu. Jadi Iya. Sir Efra mewakili banget nih. Jadi banyak juga yang menanyakan, "Anak saya, autism nggak ya?" Gitu ya, atau "Anak saya cuma hyperaktif aja," gitu. Soalnya kok Iya. kayaknya ini kan sama-sama nggak bisa diem ya Iya, dua-duanya gitu ya. benar. Nah, yang membedakan kuncinya adalah biasanya anak dengan ADHD itu biasanya mereka, nggak ada kesulitan untuk interaksi sosial. Jadi memang, mereka ada inisiatif untuk membangun interaksi sosial. Mungkin ya jadi ada masalah interaksi sosial karena mereka nggak bisa diem, jadi gangguin Iya, teman-temannya. Nah, benar. jadi akhirnya jadi masalah di interaksi sosial, tapi nggak ada masalah dalam inisiatif membangun interaksi gitu ya. Biasanya mereka tetap, mau interaksi dengan orang lain, bisa pretend play, main pura-pura dia bisa gitu ya. Sedangkan anak-anak dengan autism biasanya mereka kesulitan untuk inisiatif memulai interaksi terlebih dahulu gitu. Atau mungkin ada yang bisa gitu ya memulai interaksi, tapi sebetulnya, itu karena diajarkan gitu. Jadi bukan karena dia itu memang ada keinginan untuk memulai interaksi gitu ya. Jadi saya pernah ketemu gitu ya, diceritain sama teman saya, dia kan di sekolah khusus gitu, ada anak yang kalau pagi tuh datang gitu ke ruang guru, "Halo, Mister," gitu segala macam gitu ya. Tapi ya udah cuman nyapa doang gitu, terus habis itu lari gitu. Ya udah dia cuman melakukan itu sebagai karena memang diajarkannya seperti itu. Sedangkan sebenarnya dari dalam dirinya nggak ada tuh kayak misalnya, inisiatif bener-bener pengen banget untuk memulai interaksi. Nah itu yang membedakan autism dan ADHD. Oke, thank you, Miss. Nah, lagi Miss nih, tadi Mhm, saya mengenai tentang tumbuh kembang anak ini, fenomena yang terjadi sekarang nih soal bahasa bilingual itu tadi nih. Kira-kira di umur berapa sih, khususnya ya untuk anak ABK nih, boleh diperkenalkan untuk bilingual lebih daripada satu bahasa? Karena kan mengingat di sekolah-sekolah sekarang juga, wah, saya pengen anak saya bisa bahasa Inggris itu paling utama gitu. Tapi tidak konsisten di rumahnya, misalnya orang tuanya ternyata tidak sepenuhnya fasih untuk berbahasa Inggris. Jadi kan seperti tadi Miss bilang, adanya gangguan speech delay bisa menjadi penyebabnya. Nah, kira-kira bagusnya, baiknya untuk bisa mengajarkan anak bilingual itu kira-kira di umur berapa sih Miss? Atau idealnya kapan sih Miss? Nah gitu, biar orang tua ini pada tahu nih. Karena kan kadang-kadang ada pengen memaksakan kehendak, anak saya pengen bisa bahasa asing nih selain bahasa Indonesia, tapi tidak konsisten di rumah. Nah, supaya menyadarkan juga untuk orang tua supaya lebih aware bahwa itu pun bisa menjadi penyebab speech delay loh gitu istilahnya. Gimana nih Miss? oke. Wah nih Sir Efra, pertanyaan-pertanyaannya sering-sering ditanyakan oleh orang tua nih, banyak juga nih orang tua yang menanyakan, "Kapan ya anak saya Karena memang di boleh lapangan bilingual ya?" begitu adanya. Udah banyak terjun ke lapangan jadi udah paham banget nih ya Sir Efra ya. Nah, memang banyak juga nih yang menanyakan, kira-kira kapan anak bisa siap untuk untuk bilingual gitu ya, supaya nggak ada keterlambatan bahasa. Biasanya setelah anak ini bisa merangkai kata dan merangkai kalimat, baru diajarkan bahasa-bahasa lainnya. Ketika anak ini berarti merangkai kalimat kan dia berarti sudah cukup lumayan fasih dengan bahasa tersebut, baru kita bisa ajarkan. Jadi nggak ada patokan usianya berapa gitu, karena bisa jadi anak yang umur 3 tahun misalnya 2 atau 3 tahun ada yang udah bisa merangkai kalimat atau, masih kesulitan gitu. Kalau misalnya memang usia udah 3 tahun nih tapi merangkai kata masih kesulitan, baiknya jangan dibilingual dulu, kayak gitu. Oke. Nih terakhir ini satu lagi aja sebelum kita akhiri meeting kita hari ini, webinar kita. Nah tadi bicara soal saya baca soal disgrafia gitu dan disleksia. Kan disleksia itu kan kadang-kadang sulit membedakan huruf kebalik-balik tuh. Apakah sudah pasti anak yang disleksia itu bisa jadi disgrafia juga atau sebaliknya? Atau memang tidak pasti juga bahwa disleksia itu disgrafia gitu loh. Oke, wah terima kasih Sir Efra pertanyaannya. Jadi, iya ya mungkin logikanya kalau sama-sama kebalik-balik huruf mungkin nggak ya sama pasti gitu Jadi ya? tulisnya Iya, heeh, pasti nulisnya juga ini. Nah, sebetulnya nggak ada rumus baku atau rumus pasti gitu ya kalau disgrafia sama disleksia tuh pasti misalnya mengalami dua-duanya, karena bisa juga anak, mengalami cuma salah satu doang, disgrafia aja atau disleksia gitu ya. Karena kan kalau disleksia tuh ada yang misalnya huruf-hurufnya dia nggak kebalik-balik Sir, gitu, tapi ketika ngebaca dia itu misalnya, 1 baris gitu ya, terus dia ngebacanya turun ke baris kedua, terus naik lagi ke baris pertama gitu, ada yang kayak gitu. Jadi emang, oke. mungkin ada beberapa yang
campuran semuanya gitu ya, tapi tapi banyak juga yang itu berdiri sendiri-sendiri gitu, disleksia tapi nggak disgrafia, disgrafia tapi nggak diskalkulia, kayak gitu ada juga. Oke. Terima kasih Miss Reni buat Oke, penjelasannya sangat bermanfaat sekali, dan saya yakin juga kepada para Bapak Ibu dan sahabat New Direction sekalian bisa mengerti, bisa paham dengan penjelasan panjang lebar tadi yang diberikan oleh rekan saya Miss Reni. Dan kalau untuk pasti Bapak Ibu penasaran gimana penanganannya nih, kok nggak ada, cuma sekedar kasih tahu doang nih. Nah, kita akan kasih tahu, kita akan menjabarkan lagi cara-cara penanganannya di minggu depan, di part kedua. Jadi di hari ini kita akan membahas jenis-jenisnya, fenomena-fenomena yang terjadi, tapi di minggu depan kita akan membahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi bagaimana cara penanganannya. Jadi saya berharap minggu depan Bapak Ibu juga tetap bisa hadir menyaksikan webinar kita untuk mengetahui jawaban-jawabannya. Atau kalau memang Bapak Ibu masih penasaran, Bapak Ibu bisa langsung datang ke tempat kita, ke New Direction di Boulevard Raya, di daerah Kirana Butik Office, Blok E2 nomor 7. Patokannya itu di samping BCA, itu gedung kita. Bapak Ibu bisa langsung datang ke tempat kita untuk konsultasi, untuk tanya lebih jauh lagi. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi kita di nomor 0877 8875 7181 atau di 0818 0737 6777. Bapak Ibu juga bisa cek Instagram kita di newdirection_kg untuk melihat postingan-postingan dan juga informasi-informasi tentang tumbuh kembang anak kita. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita, webinar kita yang singkat ini. Saya berharap dan pastinya kalau memang Bapak Ibu tertarik lebih lanjut lagi untuk mengetahui cara-cara penanganannya lagi, di minggu depan kita di pertemuan berikutnya, maksud saya di part kedua, kita akan membahas cara penanganan tentang tumbuh kembang yang tadi sudah dijelaskan, permasalahan-permasalahan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mr. Reni rekan saya. Oke, kita berjumpa lagi di next meeting, next webinar berikutnya untuk menjelaskan tentang cara-cara penanganannya. Terima kasih Miss Reni. Selamat sore Bapak Ibu dan sahabat sekalian. Sampai jumpa dan terima kasih.